Selamat menyaksikan 7 jurus BK hebat jaga konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Bagaimana hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang masih di luar? Tidak. Sudah masuk kelas semua ya? Sudah. Sesuai janji Bu Siwit kemarin, Bu Siwit akan melanjutkan 7 jurus BK ya, yang tentunya menarik dan memang kalian butuhkan. Sebelum lanjut ke materi, anakku, mau nggak kalian ice breaking? Sudah pernah ice breaking ini? Aram Samsam? Kalau sudah, siapa yang berani memimpin? Ayo, Mas Diva. Mau? Oke, siap. Ada yang mau nemenin? Ayo, perwakilan 1. Mbak mau? Ayo. Ya. Biar tidak ngantuk, karena ini sudah sangat siang ya. Dan meskipun cuaca sangat panas ya, tapi saya harap kalian semua tetap fokus ya, tetap semangat ya. Nah, kali ini sebelum ke materi, Bu Siwit punya cerita ya. Bisa dilihat belakang, terlihat jelas atau tidak? Jelas. Atau saya bacakan? Saya bacakan? Ya. Bacakan ya? Ya. Diresapi. Atau mungkin kalian sudah pernah di posisi ini ya. Rencana yang gagal total. Suatu hari ada seorang anak yang ingin menurunkan berat badannya. Dia berusaha keras agar berat badannya lekas turun. Maka dari itu ia akan lari pagi 50 km
setiap paginya. Selain itu, ia akan makan sayur dan buah saja. Pada minggu pertama, ya, ia masih melakukan dengan semangat. Namun memasuki minggu ketiga, si anak tersebut mulai tidak konsisten. Ia merasa kegiatan tersebut sangat menyakitkan dan harus segera dihentikan. Maka program diet tersebut akhirnya gagal. Ini perempuan ini biasanya ya. Besoknya lagi ya. Dari cerita tersebut, apa sih yang dapat kalian peroleh? Siapa? Ayo. Pembelajaran apa yang kalian peroleh? Diva, kelihatannya mau berkata-kata. Ciko, nggak usah takut, nggak ada yang salah. Diutarakan saja. Rina, oke, gimana? Program diet yang gagal karena apa sih kira-kira itu? Kenapa? Karena merasa badannya itu sangat berat. Merasa terlalu berat. Biasa. Karena tidak terbiasa, tiba-tiba ya badan diminta untuk lari 50 km. Bagaimana ya perasaan kamu kalau berada di posisi? Yuk yang lain? Oke, bagaimana Mbak Marisa? Karena merasa dirinya sendiri. Jadi pelajaran yang kamu dapat, hal tersebut menyiksa itu, nah, akhirnya gagal. Kegiatan tersebut menyiksa diri. Siapa yang mungkin pernah mengalami hal serupa atau bagaimana, bisa cerita? Ada yang mau cerita? Oke, bagaimana Cantika? Bisa ke depan? Di sini aja, oke, tidak apa-apa. Ini Mbak Cantika katanya punya cerita yang sama. Dulu ibu suruh untuk menyisihkan uang dan ibu dari aku saya setiap hari 10.000. Waktu dulu ibu minta kamu nabung dari 10.000 dari 8.000 ke 8, jadi 10.000, uang 10.000 itu ditabung 8.000 gitu. Terus satu minggu itu masih bisa menabung. masih bisa nabung. Kemudian saya merasa kalau di sekolah itu saya masih merasa lapar. Kecil apa? Terus Akhirnya saya akhirnya memutuskan tidak menabung lagi. Trauma ternyata. Dari 10.000 diminta nabung 8.000, berarti 2.000. Hanya menggunakan uang saku 2.000. Terus kamu trauma, menganggap hal itu berat. masih 2.000 katanya masih murah. Gitu ya. Berarti Mbak Cantika pernah merasakan. Yang lain kira-kira ada yang merasakan nggak ketika planning itu terlalu tinggi, terlalu besar, akhirnya waduh ini berat. Nah ya, Mas pasti ya. Nah, ini pada kegiatan ini Bu Siwit ingin mengajak kamu untuk belajar konsisten. Nah, bagaimana sih belajar konsisten itu? Hari ini
Siwit akan memberikan pengetahuan baru ya. Tumbuhkan konsistensi. Kamu merasa enggak? Kamu adalah pribadi yang konsisten selama ini dalam melakukan sesuatu hal. Contoh sedikit aja. Ya. Seperti Mbak Cantika. Akhirnya gagal karena menganggap waduh Bu, 2000 itu ternyata kurang dan menabung 8.000 itu memberatkan diri saya. Sering tahan lapar ya. Hingga akhirnya, waduh, kalau seperti ini terus akhirnya bisa sakit ya. Terus akhirnya gagal total ya. Nah, tujuan pada hari ini adalah agar murid dapat memahami jaga konsistensi dengan menekan otak reptil ya. Ada yang baru? Reptil ya. Reptil. Nanti sebelum ke otak reptil, Bu Siwit ingin memberitahu. Ketika apa yang kamu lakukan dengan paksaan dan dengan kesadaran penuh itu kelihatannya enak yang mana? Kesadaran. Sadar ya, bukan paksaan. Kenapa kok seperti itu? Karena jika paksaan itu jangkanya sangat pendek, beda kalau dengan niat itu kan niat itu harus bisa semua. Kayak gimana ya, harusnya saya bisa begini sampai hari besok sampai begini. Kalau paksaan itu kata Mas Diva hanya sesaat, ya kan? Kalau kesadaran bisa lama dan tidak tertekan ya tentunya ya. Nah, menerapkan kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal jangka pendek. Benar. Contoh ini contoh. Ketika si A di lingkunganmu itu ada anak yang tidak terbiasa bajunya masuk ya, kemudian tak minta untuk Mas tolong dimasukkan bajunya yang rapi. Iya ya Bu. Setelah saya balik badan, dibuka lagi, dikeluarkan lagi, ya, tidak masuk dalam kesadaran ini, karena cuma embel-embel takut, ada, cuma embel-embel takut. Ketika gurunya itu balik badan, kamu tidak ada kesadaran. Nggak ada gurunya kok. Ya cuma ya nggak apa-apa, bajunya kemana ya nggak apa-apa, gitu ya. Ini untuk mencapai kesadaran kalian harus menekan 5 tombol ajaib yang ada pada diri kalian. 5 tombol ajaib itu apa saja? Kesenangan, terus yang lagi keingintahuan, nah, di dalam diri seseorang itu punya tombol-tombol. Saya berikan gambaran sederhananya saja. Ketika kamu disuruh belajar tanpa ada kesadaran,
tombol-tombol itu tidak berfungsi ya, belajarnya cuma sebentar, cuma formalitas. Biar dikira bapak ibu anak yang rajin. Cuma ketika kamu mampu menyadari bahwa belajar itu adalah suatu kesenangan. Ketika kamu belajar pasti dapat pengalaman baru ya. Dengan belajar nanti saya dapat pengetahuan baru. Terus ada lagi keingintahuan. Dengan belajar pasti pengetahuan saya bertambah dan saya ingin tahu hal-hal baru, ya kan? Terus tahu manfaat belajar itu apa? Tantangan, ya? Kamu merasa tertantang, masa saya tidak bisa menyelesaikan soal ini. Berarti saya harus belajar lebih giat, lebih mendalam. Ketika tombol-tombol itu aktif, otomatis kamu memiliki kesadaran. Tuh. Kalau 5 tombol ini tidak aktif, nak, kamu pasti melakukan suatu hal itu hanya leleh. Yang penting sinau. Yang penting pakai ada kata-kata yang penting. Formalitas. Tapi ketika dari 5 tombol ajar itu muncul, ada yang tertekan ya, ngeklik itu, pasti ada rasa, iya saya harus belajar. Jadi dalam diri muncul, keinginan dari dalam diri muncul. Terus bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Nih, berkaitan dengan otak kita. Ya enggak? Otak kita itu ada yang namanya otak reptil. Ya, otak reptil. Di mana otak kita ada reptilian brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuatnya tidak nyaman. Termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan baru yang mungkin tidak nyaman. Paham ya? Otak kita itu punya salah satu otak reptil, di mana dia punya alarm. Contoh tadi, ya, ketika seorang anak ingin diet dengan pola kebiasaan yang tidak biasa, jauh sekali dengan kebiasaan yang ia lakukan sebelumnya. Mungkin sebelumnya anak tersebut anak yang mager, malas gerak, sering nyemil dengan makan makanan mungkin dengan mie instan, daging dan sebagainya. Kemudian menginginkan bisa lari 50 km per paginya dan makan makanan sayur dan buah. Gimana otak reptil itu? Yakinnya memberikan alarm. Wih. Menyatakan bahwa kebiasaan tersebut membahayakan, tidak mengenakan. Sering tidak. Otak kamu berbicara tidak enak.
Kebiasaan menyusahkan. Sering ya. Mempersulit diri sendiri. Itu yang berbicara adalah otak reptil. Unik ya, otak reptil. Nih, kira-kira jadi gambar ini siapa yang bisa memperhatikan? Siapa yang bisa mengartikan? Ya, ini ada artinya ya. Ini ada orang lari dengan 10 km. Terus ada gambar otak. Terus ini adalah baterai motivasi. Ada yang mampu menjelaskan? Oh ya, oke. Yang lainnya ada yang berani. Habis ini yang perempuan. Oke mas, diceritakan mas. Ada seorang anak laki-laki yang ingin lari 10 km. Oke, terus? Di minggu pertama, seorang anak laki-laki itu merasa biasa saja. Tapi Terus? saat minggu kedua, anak tersebut merasa lelah. Dan setelah minggu ketiga, anak itu berpikir kalau itu sangat menyakitkan atau sangat melelahkan dan menyusahkan dirinya. Ini terlihat dari ini dinosaurus, ya. Otak reptil itu digambarkan dengan dinosaurus. Dia bangun, tidak tinggal diam. Otak reptilnya bangun dan mengasih alarm bahwasanya ya kegiatan tersebut tidak baik untuk diri. Agar reptilian atau otak reptil itu tidak resisten, maka kita harus mengemas perubahan tersebut dalam perubahan kecil, ya, tidak ekstrim, perubahan dari yang terkecil. Namun perubahan tersebut konsisten, disebut dengan atomic habit. Bahwasanya yang diinginkan otak reptil itu ada perubahan, namun dengan dengan skala kecil. Ya. Perubahannya dengan yang mudah, yang ringan dulu, tidak seperti tadi yang tiba-tiba lari 50 km, 10 km, yang dulunya anak tersebut tidak pernah lari pagi. Itu pasti reptilnya, otak reptilnya bangun. Hingga akhirnya motivasi tersebut tidak semakin meningkat, malah dari yang meningkat menjadi landai. Ya. Kalau di gambar yang kedua, aku mau jalan sehari 1 kilometer. Beda ya, tadi lari, ini jalan dengan jarak tempuh yang
sedikit. Apa yang terjadi? Konsisten, naik. Baterainya yang kuning. Reptilnya di mana reptilnya? Dia tidur. Digambarkan dengan reptil yang tidur. Dia tidak ada. Iya, karena dia merasa tidak ada ancaman. Tidur, relax, tenang. Iya enggak? Itu digambarkan dengan dinosaurus yang tidur nyenyak. Perubahan habit dengan progres yang kecil tetapi konsisten dalam waktu yang lama akan berdampak panjang. Kan ya, perubahan yang kecil itu ketika dilakukan dengan konsisten dengan jangka waktu yang lama akan berdampak panjang. Terbiasa. Seperti pepatah, 1 hari sehelai benang, 1 tahun 1 lembar kain. Nah, dengar itu enggak? Belum tahu, belum pernah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pernah enggak dengar pepatah? Tuh ya. Nah, deh. Gimana? Materi hari ini ada pengetahuan baru? Menyenangkan? Kalau seperti itu, Bu Siwit ingin kamu coba buat kebiasaan baru yang mungkin pernah kamu planning dulu tapi gagal. Ya, seperti Mbak Cantika kemarin dari 10.000 nabung 8.000. Coba di planning lebih diperkecil. Bisa? Buat planning yang kamu pernah lakukan tapi gagal. Ya karena otak reptil tadi, sehingga tidak konsisten. Yuk silakan dibuka bukunya. Coba nanti planning itu ya, atau hal baru itu kamu lakukan 1 minggu. 1 minggu dulu. Kira-kira kamu bisa konsisten enggak? Berat enggak? Ya. Yuk silakan dibuat dalam 1 minggu. Enggak usah banyak-banyak. Ringan aja dulu. 1 minggu. Silakan dibuat. Nanti dikumpulkan ya, saya pengen tahu. Ya, dilapin. Dilapin juga nggak apa-apa. Satu saja yang ingin kamu ubah. Apa? Kamu ingin perbaiki apa? Contoh, yang mungkin punya kasus sama seperti cerita di layar, diet yang terlalu ekstrim, padatnya juga. Mungkin dengan sederhana jalan kaki 1 kilometer, mungkin lah ya ini. Terus makan sedikit
lebih sedikit porsinya dari biasa nih. Gak apa-apa. Saya pengen tahu. Jaga konsistensi kamu seperti apa? Bisa atau tidak berupaya menjaga konsistensi. Saya kasih waktu 5 menit dikerjakan. Buat ayo. Siapa yang punya pulpen 2? Ini temanmu. Siapa yang sudah? Masih belum? Sudah? Deretan sini sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah membuat apa itu? Planning yang menurut kalian bisa dilakukan dan tidak membuat otak reptil itu bangun, kira-kira apa nih akan dilakukan? Minggu depan siapa? Terus? Besok. Kenapa minggu depan, Mas? Untuk menyiapkan diri. Ya tidak apa-apa ya. Semua punya kesiapan diri masing-masing. Oke, yang besok siap melakukan? Siap melakukan? Siap. Lalu ya.
Oke, saya lihat sekilas sudah mampu ini kelihatannya. Dan saya harap kalian dapat jaga konsistensi ya dari planning mudah buat kalian ya, mudah kalian. Oke, nanti bisa dikumpulkan nanti saja setelah selesai pembelajaran. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, pembelajaran baru apa sih yang kalian dapat? Bagaimana cara menjaga konsisten? Terus yang perempuan tahu apa itu otak reptil. Terus apa lagi? Sudah ya, asik ya hari ini. Betul ya. Saya kira cukup. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa melaksanakan planning yang sudah kalian buat itu secara konsisten. Nanti 1 minggu kemudian, kecuali Mas Jafar, Siwis akan lihat ya, apakah kalian benar-benar konsisten, otak reptilnya tidak bangun atau masih bangun ya. Kalau masih bangun, cari lagi trik-trik lainnya. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.